Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sriatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas pembiayaan daerah di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Nah, paper yang sudah saya buat dengan judul Analisis Pengaruh PBB atau P2 terhadap peningkatan PAD Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sampai 2024. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang. Jadi, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau bisa disingkat dengan PBB P2 merupakan salah satu produk mandirian fiskal daerah. Sejak pengalihan pengelolaan kepada pemerintah daerah, PBB P2 diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara optimal. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi penerimaan PBB P2 yang besar karena didukung oleh tumbuhan pembangunan, sektor properti, dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai efektivitas, kontribusi, serta perkembangan penerimaan PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 sampai 2024. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan PBBP2 Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 sampai 2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui kontribusi PBBP2 terhadap PAD, menganalisis perkembangan penerimaan pajak di tahun ke tahun, serta memproyeksikan tren penerimaan PBBP2 pada periode 2025 sampai 2030 sebagai dasar perencanaan kebijakan fiskal daerah. Selanjutnya, landasan teori pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang sah terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber-sumber yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, termasuk PBBP2 yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Efektivitas pajak digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak. Sedangkan kontribusi pajak digunakan untuk mengetahui besarnya peranan suatu jenis pajak dalam mendukung total penerimaan daerah. Lanjut, di sini ada metode penelitian. Nah, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 sampai 2024. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis efektivitas, analisis kontribusi, analisis penerimaan, kenaikan penerimaan, serta tren proyeksi penerimaan PBB P2. Selanjutnya, di sini ada hasil analisis efektivitas PBB P2. Di sini kita mengetahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan selama periode penelitian. Pada tahun 2018, efektivitas masih tergolong kurang efektif sebesar 75,90%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya meningkat menjadi efektif sehingga sangat efektif. Bahkan pada tahun 2021 sampai 2023, realisasi penerimaan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Karena bahwa pengelolaan pengumpulan PBB2 telah berjalan dengan baik. Lalu next, di sini ada hasil analisis kontribusi PBB-P2 terhadap PAD. Dapat dilihat bahwa kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi berada pada kategori kurang hingga sedang dengan kisaran antara 18,04% sampai 23 sampai 70%. Meskipun realisasi penerimaan PBB P2 terus meningkat, kontribusinya terhadap PAD belum menjadi yang terbesar. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Banyuwangi masih ditopang oleh berbagai sumber penerimaan lainnya seperti pajak daerah.
dan hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Lalu selanjutnya di sini ada hasil analisis kenaikan penerimaan PBBP 2. Dapat dilihat bahwa penerimaan PBBP 2 Kabupaten Banyuwangi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, namun cenderung meningkat setiap tahun. Kenaikan terbesar pada tahun 2022 sebesar 20,50%, dan penurunan terjadi pada 2021 sebesar 2,21% miliar minus. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pasca pandemi. Jadi setelah secara keseluruhan, tren penerimaan ini mengalami pertumbuhan sehingga mengakibatkan adanya peningkatan potensi pajak daerah. Di sini ada hasil penerimaan PBB tahun 2025 sampai 2030. Dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis tren linear, penerimaan PBB 2 Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan terus mengalami peningkatan selama periode 2005 sampai 2030. Nilai penerimaan diperkirakan meningkat dari 239,1 miliar pada tahun 2025 menjadi 385,8 miliar pada tahun 2030. Proyeksi ini menunjukkan bahwa PBBP 2 memiliki potensi yang besar untuk mendukung peningkatan PAD di masa mendatang apabila dikelola secara optimal. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa PBBP 2 memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi. Tingkat efektivitas penerimaan PBBP 2 selama tahun 2018 sampai 2024 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai bahwa melampaui target penerimaan pajak. Meskipun kontribusinya terhadap PAD masih tergolong kurang hingga sedang karena ada sumber pendapatan daerah yang lebih dominan, penerimaan PBBP 2 terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan pembangunan wilayah, bertambahnya objek pajak, digitalisasi sistem pembayaran, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil proyeksi menunjukkan bahwa penerimaan PBBP 2 berpotensi terus meningkat pada periode 2025 sampai 2030. Sehingga pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pengelolaan, pendataan objek pajak, dan pelayanan perpajakan agar kontribusi PBBP 2 terhadap PAD dapat semakin besar dan mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Banyuwangi. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, PBBP 2 memiliki pengaruh yang penting terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi selama periode 2015 sampai 2024. Tingkat efektivitas penerimaan PBBP 2 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Meskipun kontribusi PBBP 2 terhadap PAD masih tergolong kurang hingga sedang dan belum menjadi sumber penerimaan daerah yang dominan, realisasi penerimaannya menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahun. Selain itu, hasil proyeksi penerimaan tahun 2025 sampai 2030 menunjukkan adanya potensi peningkatan yang signifikan seiring pertumbuhan pembangunan wilayah, bertambahnya objek pajak, serta optimalisasi sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, PBBP 2 berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang semakin penting dalam mendukung peningkatan PAD dan memperketat kemandirian fiskal Kabupaten Banyuwangi pada masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu terus meningkatkan optimalisasi pengelolaan objek pajak secara berkala, peningkatan pengawasan dan penagihan pajak, serta pengembangan sistem pelayanan perpajakan berbasis digital yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan langkah-langkah tersebut, penerimaan dan kontribusi PBBP 2 terhadap pendapatan asli daerah diharapkan dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Banyuwangi.
Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari hasil yang sudah saya paparkan di dalam paper yang sudah saya buat ya. Di sini awal mulanya kita bagaimana menghitung proyeksinya dulu ya. Bagaimana menghitung proyeksinya. Di sini saya menggunakan data tahun 2015 sampai 2024 ya. Jadi selama 7 tahun. Nah, terus saya ini mau memproyeksikan untuk tahun 2025 sampai 2030. Jadi selama 6 tahun ke depan. Nah, data yang dibutuhkan itu data realisasi pajak buminya. Kan paper yang sudah saya buat itu tentang pajak bumi. Nah, realisasi pajak buminya ini dimasukkan ke dalam kolom. Nah, kolom sebelumnya ini adalah tahun ke berapa. Jadi ini kan 2015 sampai 2024, jadi berapa tahun? 7 tahun ya, 7 tahun sebelumnya. Nah, ini ditulis 1 sampai 7. Nah, setelah itu sebelum menghitung, kita membuat kolom dulu nih untuk TI dikurangi T bar, lalu RI dikurangi R bar, terus TI kurangi T bar pangkat 2, lalu ada TI dikurangi T bar dikali RI dikurangi R bar. Nah, di sini udah dapat nih. Nah, ini masih kosong kan sebelumnya. Nah, sebelum melanjutkan ke proses perhitungan TI dikurangi T bar dan seterusnya, kita harus mencari dulu nih T barnya itu berapa dan R barnya itu berapa. Ya. Jadi kita harus mencari dulu nih. T bar itu dapat dari mana? Dapat dari rata-rata tahun ke-1 sampai tahun ke-7. Jadi tinggal di sama dengan average atau rata-rata dari tahun ke-1 sampai ke-7. Nah, di blok ya. Udah di blok lalu enter. Nah, ketemu nih hasilnya 4. Jadi T-bar-nya itu sebanyak 4. Lalu kita juga mencari R-bar-nya. R-bar-nya sama seperti rumus sebelumnya ini. Sama T-bar-nya. Jadi R-bar-nya itu dapat dari rata-rata realisasi dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Ya, ini kan average di blok tahun ke-1 sampai tahun ke-7 lalu enter. Nah, dapat nih rata-ratanya ya. Rata-ratanya sekian ya. Lalu kita lanjut ke buat ngisi T-bar, TI digunakan T-bar. Karena T-bar sama R-barnya udah ketemu, jadi kita gampang nih menghitung TI kurangi T-bar dan seterusnya ya. Kita lanjut ke TI kurangi T-bar. Untuk TI dikurangi T-bar ini hasilnya dari mana? Dari tahun pertama dikurangin ini T-barnya. Hasil dari T-bar yang sudah dihitung ya. Tinggal di enter. Nah, supaya lebih gampang untuk ditarik ke bawah, nggak perlu satu-satu. Jadi kita jangan lupa kasih simbol uang di sini ya, simbol dolar. Nah, simbol dolarnya kita taruh nih dua di depan ini sama ini. Lalu nanti enter ya, supaya terkunci. Semisal kita tarik ke bawah tuh hasilnya tuh itu apa? Hasilnya tuh nggak error gitu ya. Nah, ini kan tarik sampai nih udah ketemu kan. Lanjut ke RI kurangi R barnya. RI kurangi R barnya dapat dari mana? Sama kayak tadi kan ini RI-nya kan ini realisasinya. Realisasinya dikurangin R bar yang sudah dihitung tadi. R bar yang sudah dihitung tadi dimasukin. Lalu jangan lupa dikasih gambar dolar juga supaya nanti ditariknya gampang karena ini kan dikunci biar tetap di sini. Kalau ini kan ditarik ke bawah kan ini ngikut kan sampai ke sini. Nah, enter. Lalu jangan lupa tarik ke bawah. Terus tinggal TI kurangi T bar pangkat 2. Karena TI kurangi T bar sudah ketemu hasilnya min 3, tinggal dipangkatin 2 aja. Jadi tinggal sama dengan ini dipangkatin 2. Enter. Ketemulah hasilnya. Nah, yang bawah juga semuanya ya. Sampai sini. Lalu yang selanjutnya ini juga kan TI kurangi T bar kan udah ketemu nih hasilnya min 3 dikali RI kurangi R bar. Hasilnya udah ketemu nih min 14729 dan seterusnya kan. Tinggal aja sama dengan ini min 3 dikali ini min 147. Enter, ketemulah hasilnya ini. Tinggal karena ini mencari bawahnya juga tinggal tarik aja nanti ketemu hasilnya ini. Dan setelah udah ketemu semua, jangan lupa total akhirnya tuh totalin ya dari mulai T ini. Gimana caranya? Sum
Diblok semua dari tahun pertama sampai tahun ke-7, enter. Biar cepet, tinggal tarik aja nih kolom ini ke samping sini, nanti ketemu hasilnya ini, ya. Tinggal tarik aja nih seperti ini, tarik. Nah. Iya benar tadi. Kalau semisal itu, kalau enggak dari atas atau bawah aja kayak satu-satu juga bisa, ya. Nah, udah ketemu kan ini hasilnya, tinggal kita mencari nilai B sama A-nya. Nyari alfa dan betanya. Gimana rumusnya alfa dan beta? Nah, nyari betanya hasil dari total TI kurangi T bar pangkat 2 sama membutuhkan hasil dari total dari TI kurangi T bar dikali RI kurangi R bar. Jadi untuk mencari beta tinggal total TI kurangi T bar kali RI kurangi R bar dibagi ini totalnya 28. Enter. Ketemulah nilai dari betanya. Kenapa harus mencari beta dulu? Karena rumus di alfa itu membutuhkan hasil dari beta. Tentu tinggal mencari alfanya. Mencari alfanya itu dari ini R barnya dikurangin tutup kurung dulu karena B harus dikali T, ya, jadi tutup kurung ya. T B kurangi B dikali T ditutup kurung kan, ini R barnya dikurangin tanda kurung B dikali T tutup kurung, enter. Nah, ketemulah hasil ini. Nah, setelah ini langkah selanjutnya itu mencari proyeksinya. Gimana cara proyeksinya? Karena dari paper yang sudah saya buat, saya menggunakan proyeksi 6 tahun ke depan, yaitu dari 2025 sampai 2030. Nah, untuk T-nya ini tahun ke berapa? Berarti tahun ke-8 sampai tahun ke-13. Kok kenapa 8 sampai 13? Karena di tahun yang sudah kita hitung ini 1 sampai 7. Jadi kita lanjut untuk proyeksi ke depan, yaitu tahun ke-8 sampai tahun ke-13. Nah, untuk mencari proyeksinya gimana? Untuk mencari proyeksinya ini caranya sama dengan B ditambah A dikali ini. Tahun ke berapa? Tahun ke-8. Ya. Jadi semisal ini lah, cara biar lebih gampang ini aja. Kali ini. Nah, ntar sama ini hasilnya. Supaya gampangnya nanti bisa ditarik. Nah, hasilnya kan sama kan? Biar nggak ribet kan jadinya kayak gini. Nah, tuh. Ini jangan lupa dikasih dolar supaya terkunci. Kalau yang ini yang T-nya itu nggak perlu karena kan nanti ditarik ke bawah. Jadi, nah, ketemulah hasil proyeksinya sekian. Nah, oke. Selanjutnya kita menghitung apa lagi? Tadi yang sudah saya masukkan itu saya juga memasukkan hasil dari rasio efektivitas. Mencari rasio efektivitas itu gimana caranya? Jadi, rasio efektivitas ditemukan dari kita membutuhkan data anggaran dan realisasi pajak buminya, ya. Terus ini dari 2018 sampai 2024. Rasio efektifnya realisasinya dibagi anggaran. Nah, temulah dalam bentuk persen, ya kan? Jangan lupa ini diganti persen biar hasilnya persen ya. Tinggal tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Terus ini dilihat dari teorinya. Efektifnya berapa, kurang efektifnya berapa, sangat efektifnya berapa. Yang sudah paper sudah saya jelaskan ya. Lalu untuk mencari kontribusinya juga membutuhkan data realisasi sama realisasi pajak daerah. Jadi untuk mencari kontribusinya itu dipadakan dengan data pajak bumi dan pajak daerah ya. Hasilnya ini dari total realisasi pajak bumi dibagi total realisasi pajak daerah. Nah, enter, tinggal ditarik ke bawah ya. Untuk keterangannya sesuai dengan materi. Selanjutnya mencari kenaikan.
mencari kenaikan ya. Mencari kenaikan, ini realisasi dari realisasi pajak bumi. Terus ini bisa dihitung. Kan realisasi pajak bumi udah nih, tinggal dihitung. Rumusnya apa? Rumusnya tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya. Karena 2018 sampai 2024, jadi 2018 kan belum nggak ada datanya kan, jadinya langsung ke 2019 dengan 2019, realisasi 2019 dikurangi realisasi 2018, lo enter, tinggal tarik aja ke bawah dan hasilnya ini. Lalu yang ini juga setelah udah mencari kenaikan atau selisih, jadi dalam bentuk persennya tinggal dikenaikan hasil kenaikan yang tadi dibagi realisasi pajak buminya. Lalu ketemu nih sebesar ini 23,10% dan seterusnya. Nah, jadi untuk perhitungan paper yang sudah saya kerjakan itu kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.